Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Di pembelajaran yang kedua melanjutkan pembelajaran yang ke-1 ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, biar tambah semangat, mari kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah anak-anak, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Pagi itu udara terasa dingin di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Nah, itu seperti pada gambarnya ya. Nah, itu menyemprotkan obat pada mulutnya. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokan ya. Tak lama setelah kakek Husin setelah itu kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi, pencetus alergi, misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma yaitu batuk terlalu lama pada malam hari atau dini hari, sesak nafas, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya, rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat meliputi serangan batuk hebat, sesak nafas hebat, nafas tersengal-sengal, sianosis, kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman kalian. Apa penyebab penyakit asma? Apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma? Apa gejala awal penyakit asma? Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Mengapa pasien asma mengalami gejala berat harus segera mendapatkan perawatan? Bagaimana posisi tidur yang baik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Nah, di sini udah Ibu kasih penjelasan ya. Penyebab penyakit asma antara lain infeksi paru-paru, saluran nafas yang umumnya menyerang bagian atas seperti flu, alergen atau bulu hewan, paparan zat udara misalnya asap pipa, rokok dan lain-lain, faktor kondisi cuaca seperti cuaca dingin, berangin, cuaca panas, udara yang buruk ya, kondisi interior ruangan yang lembab, berjamur, berdebu. Nah, ini bisa mengakibatkan penyakit asma. Stres, emosi yang berlebihan, aktivitas fisik misalnya olahraga yang berat itu tidak boleh ya. Obat-obatan misalnya obat pereda nyeri dan lain-lain bisa dibaca sendiri ya. Makanan atau minuman yang mengandung sulfit atau zat alami kadang-kadang digunakan sebagai pengawet, misalnya selai, udang, makanan olahan. Nah, ini bisa mengakibatkan sakit asma. Alergi makanan misalnya kacang-kacangan, penyakit reflux, gastroesophageal GERD. Apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma? Nah, ini yang kedua ya. Peristiwa yang terjadi pada organ pernafasan penyakit asma adalah terjadi peradangan dan penyempitan pada saluran pernafasan sehingga menimbulkan sesak pada penderita dan sulit untuk bernafas. Gejala awalnya apa? Nah, gejala awalnya batuk
terutama pada malam atau dini hari. Sudah ya tadi, sesak nafas, nafas berbunyi, rasanya berat di dada, dahak sulit keluar. Kondisi pasien yang mengalami gejala berat, mengalami batuk hebat, sesak nafas hebat, nafas tersengal-sengal, dan lain-lain. Sudah ya tadi. Influenza, penyebab influenza ya. Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara. Makanya jangan lupa selalu pakai masker jika Anda berada di luar rumah. Gejalanya bagaimana? Pilek, hidung tersumbat, sakit kepala. Meskipun sama dengan gejala batuk pilek biasa, gejala flu terasa lebih parah dan seringkali menyerang tiba-tiba. Nah, ini segeralah pergi ke dokter jika mengalami hal-hal seperti itu. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus mendapat perawatan? Nah, karena asma yang berat dapat menghambat jalannya nafas. Nah, bagaimana kalau nafas sudah tidak berjalan ya? Aduh, mengerikan ya. Sehingga oksigen tidak dapat masuk ke paru-paru, tidak dapat keluar dengan efektif. Akibatnya terjadi intoksikasi CO2 dan organ-organ vital tidak mendapat asupan oksigen. Hal ini jika berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan kematian. Bagaimana posisi tidur yang terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dengan cara tidur sambil setengah duduk atau sambil duduk. Nah, sesaknya akan berkurang. Adakah anggota keluargamu yang menderita sakit asma? Ya, kalau ada ditulis siapa namanya. Nah, ini peta pikiran penyakit influenza ya di sini. Penyakit influenza penyebabnya apa? Nah, ini penyebabnya tadi sudah dijelaskan, tinggal ditulis seperti ini. Gejalanya bagaimana ya? Gejalanya demam, pilek, hidung tersumbat, sakit kepala. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Banyak istirahat, banyak minum cairan, dan pergi ke dokter. Nah, ini adalah peta pikiran penyakit influenza, mulai dari penyebab, gejala, dan pengobatannya. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti, salah satunya adalah tari menggunakan topeng. Tari topeng namanya. Sesuai dengan namanya, penari tari topeng menggunakan topeng ya. Gambar berikut ini adalah menunjukkan salah satu contoh dari tari topeng. Nah, ini contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari kelano topeng. Amati gambar kedua tarian di atas, lalu tulis nama properti yang dipakai. Nama properti tari piring apa, nama properti tari ranggu ai apa. Apa yang dimaksud properti tari? Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari dan lain-lain. Yuk kita bahas selanjutnya. Lakukan gerakan berikut bersama kelompok kalian. Nah, ini adalah kalian akan diajak menggunakan berbagai properti ya, dengan cara mencari surat kabar, majalah atau internet, fotokopi. Nah, akan membuat properti. Dari kegiatan membuat clipping tersebut bersama teman-teman di kelasmu, pilih salah satu tari daerah menggunakan properti. Belajarlah menarikan tarian tersebut. Mintalah bimbingan kepada guru tari di sekolah kamu. Nah, di sini hasil diskusinya tadi dibahas ya. Properti tari adalah semua perlengkapan atau alat yang digunakan dalam pementasan tari. Benda yang sering digunakan adalah biasanya pedang, tombak, keris, dan lilin. Dasar pemilihan properti tari adalah mudah digunakan ya. Jangan mencari yang sulit. Kalau mencari yang sulit ya nanti akan kesulitan diri saat menari. Tidak mengganggu gerakan tari dan mendukung keindahan tarian ya. Jadi propertinya itu harus pas dengan tariannya. Jadi tidak boleh asal memilih properti. Fungsi properti tari adalah menambah nilai estetika, menyampaikan pesan dan makna tarian, memberikan keindahan bentuk garapan tari. Selanjutnya kalian bisa melatih kemampuan kalian untuk mengerjakan beberapa soal latihan ini ya. Hal-hal di bawah ini termasuk gejala awal penyakit asma. Apa tadi ulangi statnya yang tadi ya. Hal-hal di bawah ini yang menjadi salah satu penyebab pencemaran udara. A, B, C, D. Ini kebolak-balik ya, mestinya D di sini ya.
Menjaga kesehatan lingkungan agar mencegah pencemaran udara merupakan sebuah titik sebagai warga. Apa hak, hukuman, pelanggaran, apa kewajiban? Tarian di Bali yang tidak menggunakan profil khusus yang dipakai menggunakan adalah tari A, B, C, D. Yang mana yang tidak ya? Yang tidak menggunakan, tidak menggunakan. Properti di Bali yang digunakan pada tari kecak Bali ya, yang mana ya? Nah, semangat anak-anak untuk terus mengikuti pembelajaran ini. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.